Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherek mlebet kula nyuwun ridhoipun panggalih panjenengan nyuwun barokah Fatihah. Pertama dipuntujukaken dumateng Ibu Nyai Hajah Nur Ismah Abdullah Salam Kajen garwanipun Gus Uli. Sing nomor kalih dateng ibunda saking derek kita saudari Zuhartati Laban menganti ingkang kala wingi sedo. Ingkang nomor 3 dumateng derek kita alumni pondok insyaallah nomor lepat tahun 1998 Mas Samsul Anas. Mugi-mugi sedaya kesayanganipun dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten lepat salahipun dipun pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lan sedaya keluarga kula panjenengan ingkang sampun dilatih Al-Fatihah. Babun az-zakatu minal islami wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Ini adalah bab yang menerangkan az-zakatu minal Islam, bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam utawi saged dimaknani sebagian dari cabang Islam, syu'bah min syu'abil Islam. Nanten dalam bab-bab sebelumnya sampun kathah dipun aturaken dening Al-Imam Bukhari wonten bab ifsya'us salam minal Islam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan salam, ucapan salam itu minal Islam. Bab it'amut ta'am minal Islam, menerangkan tentang mau berbagi makanan kepada orang lain, itu juga bagian dari cabangnya Islam. Jadi teman-teman sakit di mana nih az-zakat minal Islam, zakat adalah cabang dari Islam atau dari rukun Islam. Lanten di dalam Kitabul Iman ini Imam Bukhari mengawali hadisnya dengan bunyal Islamu ala khamsin, rukun Islam. Babun az-zakatu minal Islam wa qawluhu wa ma umiru.
Wa qauluhu, dan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, dan tidaklah mereka orang-orang ahlul kitab, keratan ayat sakjane ini ayat 4 itu berkaitan kalian ahlul kitab. Dan tidaklah mereka ahlul kitab diperintahkan illa liya'budullah, kecuali karena hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murni, dengan ketauhidan kesahkan. Hunafa'a, dalam keadaan condong dari kesesatan, jadi jauh dari kesesatan. Wa yuqimus sholata, yang kedua diperintahkan agar mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Nah, ini yang menjadi bahasan kita bab yang ke-34, yaitu zakat. Karena masalah sholat sudah dibahas pada bab sebelumnya, masalah ikhlas, niat, menata niat juga sudah dibahas pada bab sebelumnya. Jadi fokus kita pada pesan dari ayat ini, pesan yang ketiga, wa yu'tuz zakat, mereka hendaknya menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itu semua, tiga hal itu adalah bagian dari agama Islam, agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi ada tiga pesan yang disampaikan di dalam ayat ini, itu tentang ikhlasuddin, memurnikan agama, memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa yuqimus shalah, menegakkan atau mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa yu'tuz zakat. Maka fokus kita pada yang ketiga ini, wa yu'tuz zakat. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik bin Anas, telah menyampaikan hadis kepada kami, Imam Bukhari adalah Ismail ibni Abi Ausin, atau Ismail ibni Abdillah al-Asduhi al-Madani. Beliau adalah ibnu ukhti al-Imam Malik ibni Anas, jadi sepupu dari Imam Malik bin Anas, perawi pertama atau guru dari Al-Imam Bukhari, yaitu Ismail. Jadi Syekh Ismail ini menerima hadis secara ifrad, hadatsan, menyampaikan hadis kepadaku Imam Malik, Maliku bin Anas, Imam Malik, Imam al-Masyhur, Sahibul Muwatta. Kemudian Imam Malik menerima hadis ini dari ammihi, dari paman beliau, dari paman beliau bernama Suhail bin Malik, jadi saudara dari ayahnya, Suhail bin Malik. Suhail bin Malik menerima hadis ini dari abi, dari ayahnya, annahu sami'a, ayahnya namanya Malik ibnu Abi Amir, dari beliau, ayahnya ini Malik ibnu Abi Amir mendengarkan hadis dari Talha ibnu Ubaidillah, sahabi, seorang sahabat Rasulullah, termasuk golongan 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk ahadus tsamaniyah alladzina sabaqu ilal Islam,
termasuk nomor ke-8 dari orang yang pertama masuk Islam. Ini sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah. Beliau juga termasuk al-khamsah alladzina aslamu ala yadi as-siddiq, orang kelima yang direkrut oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam. Ini sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah. Beliau bercerita, jadi pengalaman beliau ketika ikut di sebuah majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a rajulun, jadi secara tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah, min ahli Najdin. Laki-laki ini berasal dari penduduk Najd. Penduduk Najd. Tha'irar ra'si, dalam kondisi rambutnya berantakan. Yusma'u dawi yusawti, terdengar suaranya yang keras, keruh banget suaranya. Tapi wala yufqahu ma yaqul, tapi gak paham apa sih diomong. Jadi memang ya mungkin wong ini orang desa, jadi orang Badui gitu. Jadi toto kromone belum ada. Jadi takutnya Kanjeng Nabi itu kewaduan ini Rasulullah, itu kewaduan. Nah karena jarak jauh sehingga sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah tidak dengar, gak paham. Oh pasti diomong. Hatta dana, sampai akhirnya kira-kira ngomong ping telu gak kerungu, gak disauti, akhirnya moro mendekat. Hatta dana, sehingga laki-laki itu mendekat. Fa'idha huwa yas'alu 'anil Islam, maka ternyata dia laki-laki itu bertanya mengenai agama Islam. Jadi ya kalau panjenengan yang punya profesi guru, punya profesi pengajar, pendidik, semua dilingin nanti menemani murid semacam-macam kudu sabar kan. Namun murid semua macam-macam putus sabar. Ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata di dalam banyak syarah hadis, diantaranya di dalam syarah punya Syekh Ibnu Battal ada, itu disebutkan bahwa laki-laki itu namanya Domam. Laki-laki yang penduduk Najd tadi namanya Domam bin Sa'labah. Jadi bisa terlacak namanya, namanya Domam bin Sa'labah, terlacak namanya. Kadang-kadang ada hadis itu yang rajulun, cuma ternyata belum tidak diketahui siapa namanya laki-laki itu kadang-kadang. Nah ternyata hadis ini walaupun rajulun tapi ternyata ditelusuri ada namanya Domam bin Sa'labah. Kemudian fa'idha huwa yas'alu 'anil Islam, dia mempertanyakan kepada Rasulullah tentang al-Islam. Dan disebutkan juga di syarah Sahih Bukhari bahwa beliau ini sudah muslim. Jadi rajul ini tadi Domam bin Sa'labah itu sudah muslim, cuma ingin minta penjelasan lebih lagi gitu, terkait dengan Islam. Makanya dengan lihat teks dari hadis ini sangat ringkas. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang Islam cuma disebutkan hanya 3 hal saja, hanya 3 hal saja, tentang sholat 5 waktu, puasa, kemudian zakat. Padahal kalau kita lihat rukun Islam itu ada 5 kan itu, ini cuma 3. Maka hadis ini para ulama menyebutkan terjadi ketika masih awal ahdil Islam, pertama ketika Islam baru berkembang di Madinah. Jadi makanya yang disampaikan Rasul juga terbatas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah menjawab setelah jelas yang ditanyakan oleh laki-laki tadi Domam ibni Sa'labah, ternyata bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab,
Qala Rasulullah khamsu shalawatin fil yaumi wal lail. Ada beberapa yang diperintahkan di dalam Islam. Pertama yaitu melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala, lantas laki-laki itu mengatakan, hal alayya ghairu, apakah ada selain itu yang wajib bagi saya? Rasulullah menjawab, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau menambah sendiri kesunahan. Jadi tatawwu yang sifatnya sunnah. Yang wajib cuma hanya ada sholat 5 waktu. Yang wajib hanya sholat 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, melanjutkan sabda beliau, wa shiyamu Ramadan. Setelah sholat 5 waktu, kemudian kewajiban berpuasa Ramadan. Qala hal alayya ghairu, laki-laki itu kembali menjawab, apakah ada yang lainnya ya Rasul, selain puasa di bulan Ramadan? Qala la, tidak, Rasulullah menjawab, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau menambah dengan kesunahan. Qala, lantas sahabat Talhah bin Ubaidillah berkata, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebutkan setelah itu yaitu az-zakat. Kewajiban yang ketiga adalah zakat, menunaikan zakat. Qala hal alayya ghairuha, laki-laki itu kembali mengatakan, apakah ada yang lain yang wajib bagi saya Rasul selain zakat? Qala la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali engkau mau menambah kesunahan, sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya yang sunnah. Qala fa adbara ar-rajul, lantas sahabat Talhah bin Ubaidillah berkata, lantas setelah itu laki-laki itu berpamit, jadi pulang gitu saja. Wa huwa yaqul, dengan seraya dia berkata, wallahi, demi Allah, la azidu ala hadza wa la anqusu, demi Allah aku tidak akan menambah dari atau atas hal ini, wala anqusu, juga tidak mengurangi. Mature yang dari kalau mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aflaha in shadaqah, aflaha in shadaqah, dia bahagia, dia akan sukses, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi in shadaqah, jika dia betul-betul melakukan, sungguh-sungguh melakukan. Jadi falahan ini bahagia, tapi yang sifatnya al-baqa, kebahagiaan yang abadi. Ini aflah, terus kalimat azan ini hayya 'alal falah. Al-falah itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang abadi, ya, bukan kebahagiaan yang yang semu, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang semu. Jadi aflah ini memang khusus dipakai untuk kebahagiaan yang abadi. Makanya dalam Al-Quran kata al-muflihin, al-muflihun. Jadi juga kalau ditelusuri asal kata juga dari kata falaha atau falah, itu petani. Jadi yang mengolah tanah, al-falah. Artinya ketika kita mau mencapai kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang abadi, tidak bisa kita hanya diam saja, butuh ada usaha untuk mencapai ke sana.
Makanya al-falah bertahan itu karena itu. Itu hadis yang ke-46. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki dari Najd. Yang pertama Dhaman bin Tha'labah tadi. Cuma ini memang di awal Islam, maka tidak sampai sempurna rukun Islam seperti haji tidak ada. Haji tidak ada karena memang belum ada saat itu kewajiban haji, belum ada. Niku. Nah, kemudian yang perlu barangkali kita perhatikan bahwa ketika hadis ini menyampaikan keinginan laki-laki tadi, ketika disampaikan oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, dia mengatakan hal alayya ghairuhu atau hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Sampai kemudian dipungkasi oleh laki-laki tadi, ditutup dengan wallahi la azidu wala anqusu, la azidu ala hadza wala anqusu. Demi Allah, aku tidak akan menambah apa yang disampaikan Rasulullah dan juga tidak mengurangi. Artinya ini ada beberapa pemahaman. Yang pertama bahwa janji atau komitmen laki-laki ini tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Kemudian oleh Rasulullah ditimpali ada jaminan dia akan mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan. Kalau di dalam riwayat lain kan ada hadis Rasulullah menjelaskan hampir sama cerita, cuma pemungkasan hadis itu bahwa min ahlil jannah. Kan ada hadis-hadis seperti itu. Jadi seakan-akan Rasulullah memberikan jaminan kalau laki-laki itu betul sesuai yang dia katakan dengan komitmennya, maka jaminannya adalah surga. Nah, yang perlu dipahami bahwa maksud dari komitmen laki-laki tadi, yaitu Dhaman bin Tha'labah, adalah yang pertama karena kesungguhan dia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan zakat. Itu dia komitmen untuk melakukan sepenuhnya, sebenar-benarnya. Artinya dia lakukan sholat dengan memenuhi rukun dan syaratnya, memenuhi batasan-batasannya. Peran zakat itu sangat penting sekali dalam mengangkat atau menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Ini yang perlu dicari formula bagaimana kira-kira ada badan amil zakat, ada lazis juga, dan banyak sudah muncul. Cuma bagaimana peran-perannya itu bisa lebih efektif ke bawah sehingga zakat ini bisa manfaatnya lebih terasa bagi seluruh masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.